sebagaimana seharusnya baju seorang tahanan. Jadi dia melihat jelas bisa diselesaikan lah, bisa diatur, atau barangkali dia dengan cara bisa diatur sekaligus dia perlihatkan dandanannya, sekaligus dia perlihatkan senyumnya, kan harus satu seri. Jadi kembali bahwa itu belum tentu senyum sebenarnya, karena mungkin juga dia mendapat bisikan, ini loh kamu tidak perlu pakai baju tahanan, nanti di dalam juga banyak fasilitas lain. Kan kita tidak tahu. Tampil nyentrik itu dan bunyi hanya untuk menutupi rasa cemas juga nggak sih Bu? Mungkin dia hanya memperlihatkan pura-pura saja, atau barangkali seperti yang kita lihat pada pengadilan terhadap pejabat sekarang dibandingkan dari dulu. Kalau dulu itu mereka akhirnya langsung stres kalau kena pengadilan, tapi kalau sekarang mereka malah bisa dada hadirin ya. Jadi sebetulnya tidak seberat dulu. Hukumannya itu ya kasarnya disebut hukuman di atas kertas, hukuman sekian bulan, sekian tahun penjara, tapi ternyata juga bisa dijalankan di luar penjara. Bu, berarti dengan sikap Niki yang senyum-senyum ke awak media saat dia dipindahkan ke Kejari ini menutupin kekecewaannya, juga kemarahannya, kesalahannya. Dengan dia senyum itu ada maknanya Bu, senyum apa Bu? Ada makna bahwa dia melihat memang masih bisa kita atur, buktinya tidak pakai seragam, tapi mungkin juga mau memperlihatkan, sekaligus memperlihatkan ini tidak apa-apa, sehingga mungkin dia mengelabui, menipu, ya setengah menipu masyarakat dalam penampilannya. Manipulatif bisa bilang Bu? Ya, bisa disebut manipulatif juga. Tapi kalau dilihat dari penampilannya seperti itu, wajar nggak sih Bu? Sebenarnya penampilan itu kita lihat ya, sebelumnya cara dia memperdebatkan sesuatu wajar atau tidak. Jadi sama lah kira-kira. Bu, tadi ada sebutannya kan Bu untuk senyum bagi seorang yang menutupin Ada senyum pura-pura atau seringkali senyum karier. Jadi kita demi untuk karier kita. Karena dia memang seorang public figure, makanya dia Salah satunya adalah dia seorang public figure, jadi memudahkan memainkan peran yang tidak sebenarnya. Bu, apa mungkin orang yang perilakunya kontroversial seperti Nikita Mirzani yang meledak-ledak emosinya justru memiliki ketahanan mental yang lebih tenang saat berada dalam situasi sulit seperti itu? Sebetulnya ketenangan itu terutama ditentukan atau oleh kepribadiannya, yang termasuk kebiasaan dia, tapi juga oleh seringnya dia dipanggil dalam urusan pengadilan. Kalau pertama kali akan lain, tapi kalau sudah terbiasa, ya dianggap itu sebagai hal yang biasa saja. Walaupun tidak terlalu biasa, tapi dibandingkan dengan panggilan pertama atau dibandingkan dengan tidak adanya pengalaman, itu akan berbeda. Nah, Bu, apa sih faktor psikologis yang membuat orang itu terlihat seperti baik-baik saja dalam kondisi seperti itu gitu, dengan kondisi yang penuh tekanan? Karena faktor psikologis kan bisa pertama dalam kepribadiannya sendiri. Kepribadiannya memang bisa menutupi, tapi bisa juga faktor psikologis sebenarnya bahwa dia melihat ini bisa dia permain, bisa kasarnya bisa dibayar ya, terserah benar atau tidaknya, tapi kan di lapangan juga seringkali ditawar-tawarkan, jadi dianggapnya bisa dibayar. Nah Bu, apakah kondisi seperti ini ya Nikita Mirzani yang itu perlu diwaspadai sebagai bentuk pembungkusan emosi yang berbahaya dalam jangka panjang? Ya, untuk emosi itu kan hanya suatu sandiwara terhadap masyarakat umum. Barangkali dia tidak mau memperlihatkan bahwa dia itu stres, jadi memperlihatkan bagi dia biasa-biasa saja. Justru ketenangan di saat kemarin tampil itu punya
atau ada yang sesuatu yang ditutupi nggak sih Bu? Karena selain dia tebal senyum yang mengandung makna, terus gesturnya yang terlihat tenang kalem, tapi kayak ibaratnya mau nembak tepat sasaran gitu. Jelas dia mau menutupi di masyarakat umum bahwa sebetulnya tidak ada apa-apa. Berarti Bisa juga dia memang dapat bisikan sehingga seolah-olah dia tiba-tiba cukup tenang gitu. Tapi kalau dilihat dari sebelumnya kan pakai baju itu sudah persiapan, bukan mendadak. Berarti karena dia emang sering sudah ibaratnya bolak-balik di masuk rutan lah gitu Bu. Ya. Itu yang membuat dia jadi kuat. Hal biasa ya. Hal biasa. Bukan hal yang luar biasa, walaupun juga bukan hal yang biasa. Itu sangat ngaruh Bu ya, kondisi psikis mental seseorang yang sudah terbiasa dengan orang yang baru. Beda sekali, tetap akan berbeda. Karena kalau baru kan belum tahu situasi, belum tahu pengalaman, belum tahu ya hal-hal yang harus dilakukan, siapa yang harus didekati, kan belum tahu semuanya. Apalagi kan dia ini Bu ya apa, dipindahin ke rutan. Sebelumnya kan di Polda Tahanan Bawah, sekarang di rutan yang khusus wanita. Ini gimana Bu? Itu kan mempengaruhi Bu kondisinya? Sekarang tergantung nantinya di rutan itu dia bagaimana. Apakah dapat suatu fasilitas yang khusus atau tidak? Kan kita tahu bahwa di rutan itu ada yang tempatnya ya sel tikus, ada tempatnya tempat yang bagus, ada ruangan istimewa kan. Kita tidak tahu dia di mana. Ada yang hanya menjalankan pada hari-hari besar saja di penjara. Kan semua itu kita belum tahu.